كنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah adalah nazar. Nazar itu maknanya adalah ilzamul insan bi fi'li syai'in ma lam yujibhu Allahu alaihi. Nazar itu seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan yang tadinya tidak diwajibkan oleh Allah kepada dia. Seperti contoh umpamanya, saya bernazar untuk saum 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Hukum saum di luar Ramadan. Senin, Selasa, Rabu tidaklah wajib, bahkan juga tidak sunnah. Tapi dia mewajibkan itu untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan nazar. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Ketika melaksanakan nazar, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan salah satu ciri orang mukmin adalah yufuna bin nadhari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang mukmin itu orang-orang yang melaksanakan nazar-nazar mereka. Ada 2 jenis nazar. Nazar pertama disebut dengan nazar mutlak. Nazar mutlak itu nazar tanpa dikaitkan dengan kepentingan dunia. Hanya kepada Allah. Pokoknya saya bernazar besok 3 hari berturut-turut saya akan saum. Itu tanpa dikaitkan dengan kepentingan dunia. Maka itu boleh. Untuk apa? Untuk memberi motivasi melakukan ibadah yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Tapi ketika dia melaksanakannya, dia berpahala. Dan ketika tidak melaksanakannya, dia berdosa. Saya bernazar untuk infak dan sedekah kepada fuqara dan masakin. Saya akan mulai lakukan minggu depan umpamanya. Maka wajib bagi dia infak dan sedekah yang tadinya tidak wajib. Dan melaksanakannya adalah ibadah. Nah, nazar yang seperti ini jarang dilakukan oleh orang. Jenis nazar yang kedua disebut nazar muqayyad. Muqayyad itu terikat oleh kepentingan dunia. Seperti contoh, kalau saya sembuh dari penyakit, saya nazar akan saum 3 hari berturut-turut. Kalau saya lulus ujian, saya akan infak dan sedekah kepada fuqara dan masakin. Dia mengaitkan nazarnya dengan kepentingan dunia. Kalau gaji saya naik, saya akan nyumbang. Kalau pangkat saya naik, saya akan sedekah. Itu dikaitkan dengan kepentingan dunia. Nah, yang seperti ini hukum asalnya terlarang. Sebagian ulama menyatakan makruh.
Sebagian lagi menyatakan haram. Kenapa dimakruhkan atau diharamkan? Karena untuk melakukan kebaikan sampai mensyaratkan terkabulnya kepentingan dunia dia. Saya akan infak kalau saya lulus ujian. Saya akan sedekah kalau umpamanya saya sembuh dari penyakit. Ada kepentingan dunia untuk melakukan ibadah. Makanya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar, lalu berkata, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, wa innama yastakhrijuhu minal bakhil. Hanyalah nazar itu dikeluarkan, dilakukan dari orang yang bakhil, orang yang pelit melakukan ibadah, pelit melakukan kebaikan. Kalau toh mau melakukan kebaikan, kepentingan dunia dia dulu harus dipenuhi oleh Allah. Kan seperti itu. Kalau umpamanya Allah memberi saya rizki, barulah saya akan rajin ibadah umpamanya. Kalau enggak diberi rizki, tidak. Saya akan infak dan sedekah kalau saya sembuh dari penyakit. Kalau enggak sembuh, enggak infak dan sedekah. Untuk infak dan sedekah, untuk ibadah harus dipenuhi dulu kepentingan dunia dia oleh Allah. Bakhil yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Kalau mau ibadah, ibadahlah. Kalau mau saum, saumlah. Tanpa harus bernazar. Kalau mau infak, sedekah, infak dan sedekahlah. Tanpa dikaitkan dengan kepentingan dunia dia. Ketika dikaitkan dengan kepentingan dunia dia, maka disebut bakhil. Innama yastakhrijuhu bihi minal bakhil. Hanyalah nazar itu dikeluarkan atau keluar dari mulut orang yang bakhil dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Maka hukum asal nazar terlarang. Tapi begitu sudah diucapkan, wajib ditunaikan, dan menunaikannya berpahala, beribadah. Melanggarnya, maka itu terlarang. Melanggarnya adalah dosa, karena janji kepada Allah. Dahulu di zaman para sahabat ada orang yang janji. Orang itu miskin. Orang itu tidak punya apa-apa, ingin kaya. Lalu janji kepada Allah. Kalau Allah memberikan kekayaan, pasti akan infak dan sedekah dan pasti akan melakukan ibadah dan amal soleh. Ketika keinginannya dikabulkan oleh Allah, dia ingkar. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah mulai ayat 75 sampai ayat 77. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minhum man ahadullaha in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara manusia ada orang yang berjanji kepada Allah. Apabila Allah memberikan kekayaannya, sebagian kecil dari kekayaan Allah, kekayaan Allah kan luas, tidak terbatas, sebagian kecil saja diberikan kepada saya janji akan sedekah dan saya akan beramal soleh. Wa lanakunanna minas salihin. Saya akan jadi orang yang soleh. Falamma atahu min fadlih, ketika Allah memberikan sebagian kekayaan kepada orang itu, bakhilu bih. Dia bakhil. Dia pelit. Enggak mau infak, enggak mau sedekah, enggak mau keluar uangnya. Fatawallaw wa hum muridun, mereka berpaling dari janjinya, berpaling dari perintah Allah Azza wa Jalla. Nazarnya itu tidak dilaksanakan. Fa'aqabahum nifaqan ala qulubihim. Allah campakkan penyakit munafik ke dalam hati mereka. Lalu Allah mengazab mereka dengan azab yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Di kalangan manusia seperti itu banyak orang yang dalam keadaan sembuh, dalam keadaan sakit, dia kemudian kalau saya sembuh saya pasti akan ke masjid. Ternyata setelah sembuh tidak ke masjid juga. Kalau umpamanya saya sembuh dari penyakit, pasti saya akan berhenti dari dosa-dosa kemaksiatan, dari judi, dari mabuk, dari zina, dari segala macam yang Allah haramkan. Itu dilakukan ketika masih diberikan penyakit oleh Allah.
Ketika diberi kesembuhan, kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Itu yang disinyalir oleh Allah di dalam surah At-Taubah tadi. Wa minhum ma'ahadullah. Di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah, in atana min fadli. Kalau Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami pasti akan sedekah, akan menjadi orang yang saleh. Tapi ketika keinginannya dipenuhi, mereka berpaling lagi. Ini dosa besar. Azab dunia dan azab akhirat menanti orang seperti ini. Berdasarkan hal itulah maka hukum asal dari nazar adalah makruh. Sebagian ulama mengharamkannya. Akan tetapi ketika nazar ini sudah terucap, maka hukumnya menjadi wajib bagi dia, dan ketika dilaksanakan dia dianggap beribadah dan dapat pahala dari pelaksanaan nazarnya, dan ketika dia tidak melaksanakan nazarnya maka dia berdosa dan diancam azab dunia dan akhirat oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Ada beberapa larangan dalam hal nazar. Pertama, tidak boleh nazar yang mengandung unsur syirik. Tadi dikatakan nazar itu ibadah kepada Allah. Nazarnya harus dilakukan karena Allah. Ketika nazar ini dilakukan bukan karena Allah, karena orang yang sudah meninggal, karena jin-jin yang jahat yang dikhawatirkan bisa mengganggu, atau kepada orang yang tidak ada di hadapannya, ada di tempat jauh tapi diyakini sakti mandraguna. Seperti orang datang ke kuburan orang tua, kuburan nenek moyangnya, lalu berkata, saya bernazar di hadapan engkau wahai kakek. Kakeknya sudah meninggal di alam kubur. Kalau umpamanya saya lulus ujian ini, saya akan menyembelih kambing untukmu, disembelihkan. Itu syirik, tidak boleh. Kedua, tidak boleh bernazar yang isi nazarnya maksiat. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya nazar akan mencuri. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya nazar akan mabuk. Maka haram. Kalau itu dilakukan, maka kalau nazarnya sudah terucap, tidak boleh untuk dilakukan. Kalau saya lulus ujian, saya akan keliling kampung dalam keadaan telanjang bulat, tidak boleh. Atau nazar yang tidak ada manfaatnya, bahkan ada madaratnya. Seperti kalau saya umpamanya lulus ujian atau saya naik pangkat, saya akan berjemur seharian dari pagi sampai sore. Tidak boleh, nggak ada manfaatnya. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang berjemur. Orang-orang itu ada di tempat teduh, dia di tempat panas sendirian. Ketika bayangan bangunan mau menaungi dia, dia geser ke tempat panas lagi. Begitu seterusnya. Ditanya, orang itu kenapa? Dijawab orang itu nazar. Kalau nazarnya terpenuhi, dia akan berdiri di tengah teriknya panas matahari. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia untuk berteduh. Gagalkan. Tapi ada tapinya, kalau isi nazarnya itu buruk, tidak boleh dilaksanakan, ada kifarat. Apa kifaratnya? Dendanya sama dengan kafaratul aiman. Kafaratul aiman itu melanggar sumpah.
Kalau kita sudah bersumpah tapi kemudian dilanggar, wajib membayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian kepada mereka, atau kalau tidak maka saum 3 hari berturut-turut. Maka tidak boleh kita bernazar dengan isi nazar yang tidak ada manfaatnya. Boleh mengganti isi nazar kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti umpamanya saya nazar nih, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan memberi 2 orang fakir miskin, 2 bungkus nasi untuk fakir miskin. Ternyata sembuh. Tapi dia melihat ada masjid yang sedang dibangun. Lalu dia mengalihkan nadarnya kepada masjid. Mana yang lebih utama? Nyumbang masjid atau memberi makan fakir miskin? Nyumbang ke masjid itu pemanfaatannya abadi. Selama masjid itu berdiri dipakai ibadah, selama itu pahalanya ngalir terus. Jadi jariyah. Jariyah itu pahala yang ngalir terus. Sebagaimana seorang sahabat dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah bernazar, kalau engkau mampu menaklukkan kota Mekah, saya akan sholat di Baitul Maqdis." Baitul Maqdis itu di Palestina, Masjidil Aqsa. Sholat di sana 250 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Tapi jaraknya jauh. Dari Makkah ke Baitul Maqdis itu sekarang sudah melewati beberapa negara, ke sana juga harus pakai pesawat. Bayangkan zaman dahulu harus nikreh tur ngeureuy, pakai onta, pakai kuda, berhari-hari kepanasan, kehujanan dan seterusnya. Maka apa kata Nabi SAW? Laksanakan nazarmu di masjid ini saja, di Masjidil Haram. Mana yang lebih utama, sholat di Baitul Maqdis dengan di Masjidil Haram? Lebih utama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan di Masjidil Aqsa 1/4 keutamaannya dibanding sholat di Masjid Nabawi. 250 kali lipat. Makanya jangan kamu pergi ke Masjidil Aqsa, sholatlah di Masjidil Haram dan laksanakan nazarmu untuk sholat di sini. Nabi SAW mengganti isi nazar dengan yang lebih baik, karena sholat di sana hanya 250 kali lipat dan sholat di Masjid Al-Haram di Mekah ini sampai 100.000 kali lipat. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama, dibolehkannya mengalihkan isi nazar kepada sesuatu yang jauh lebih baik daripada isi nazarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya pemahaman yang benar tentang berbagai macam jenis ibadah, termasuk ibadah dalam bentuk nazar. Nazar ini hukum asalnya makruh, ada yang mengharamkan, tapi apabila sudah terucap wajib untuk dilaksanakan, melaksanakannya ibadah dan dapat pahala, tidak melaksanakannya dosa dan akan terazab dengan azab yang dahsyat dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات
وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا فترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.